Terima kasih banyak ya kehadirannya. Sama-sama, Mas. Semoga amal ibadahnya bisa Amin ya rabbal alamin. dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa terus buat istri saya supaya berjalannya lancar. Amin. Dan sama hari yang terbaik. Amin. Hari ini hari 40 harinya berpulangnya istri saya tercinta almarhumah Marisa Grace Fauzi Alan. Jadi kita memang bikin di sini karena memang mengenang, selain mengenang juga ingin mengembangkan semangatnya ya, karena ini permulaan saya ketemu sama orang-orang yang hebat dari dompet duafa ya, yang memperjuangkan, yang mengelola zakat, sedekah dan juga wakaf untuk kemaslahatan umatnya. Jadi kita dulu ikut berjuang di sini sama dompet duafa Republika waktu itu namanya. Ini juga sama almarhum Bukti Bapak tadi. Jadi punya cerita historis yang luar biasa sih. Jadi makanya aku pada saat istri saya meninggal, mereka datang luar biasa emang. Jadi penyemangat juga, maksudnya mengenang juga sekaligus perjuangan awalnya itu seperti inilah. Kenapa istri saya tuh suka banget nolong orang, suka banget dengan pendidikan, suka banget dengan hal-hal sebenarnya yang memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi ini bukan sekedar saya ngomong, ini buktinya semuanya ada. Karya-karya dia semua yang dia lakukan. Tadi yang kasih makanan tuh UMKM yang dia tolong-tolongin itu. Sekarang sudah bisnisnya sudah ya udah layak ya, udah bisa bagus. Jadi dia nolongin orang pasti. Itu juga kulit-kulitnya dan juga aku cerita tadi mestinya hari ini saya di Jepang sama Marisa. Dia nulis jurnal sama orang Jepang. Dia pertama kali jadi penulis pertama jurnal itu untuk profesorship. Jadi dia udah meninggal, tulisannya jalan terus masuk juga fokus untuk memenuhi kualifikasi daripada profesorship. Jadi luar biasa perjuangan anak negeri ya, yang bisa dia jadi penulis utama. Jepang justru di Nodai University penulis kedua. Kebanggaan satu lagi yang saya rasain sebagai suaminya. Jadi inilah yang kita pengen meneruskan gitu, kebaikan-kebaikan dia lebih luas lagi kita untuk kembangkan dia melalui berbagai program maupun organisasi supaya kita nggak bisa berjuang sendiri. Kira-kira itu kira-kira kembalikan. Iya. Betul. Marisa ini emang sosok yang kalau orang bilang bidadari itu nah, buat saya tuh kalau saya takut bilang dia sih so perfect, manusia biasa, tapi ya gitu lah ya. Dia kalau berjuang tuh setengah-setengah. Memang hari-harinya dia tuh yang mau dipenuhi oleh agenda siapa lagi yang dia bisa tolong. Kalau nggak dia ngajar, ya kan? Kalau dia belajar, kan bukunya banyak. Kalau nggak dia melakukan banyak koneksi untuk bisa melakukan sesuatu demi kemaslahatan umat gitu. Itu agenda sehari-harinya memang. Tapi di tengah itu dia masih sangat amat intens ngurusin saya. Jadi kalau saya makan gitu, saya bilang, Bu, saya makan nih. Dia langsung turun ke bawah, nemenin saya makan. Ya gitu. Memang saya juga nggak terlalu banyak minta diurusin sih, karena saya juga menghargai dia dibutuhkan banyak orang dan saya bangga. Tapi ya itu dia sehari-hari. Jadi kalau menolong orang
benar-benar ikhlas dan tuntas gitu. Itu yang saya belajar dari dia, dan saya rasa kebaikan dia juga sekarang kembali ke anak-anak saya. Insya Allah itu akan jadi manfaat, dan saya juga punya kewajiban untuk meneruskan, mengembangkan apa yang dia lakukan semampu saya, supaya dia nggak menyesal punya suami saya. Banyak saya sama waktu sampai saat ini gimana? Sampai hari itu banyak aja yang baru-baru kayak tadi tiba-tiba teman seperjuangan itu saya nggak kenal gitu. Iya, yang kayak begitu mungkin dari luar, yang tiba-tiba kita saya pernah ditolong begini sama ibu, masya Allah. Saya kaget dan sekaligus bangga dan sekaligus terharu dan sekaligus sedih banget. Iya, ya. Jadi dan temannya tuh bukan dari golongan orang-orang yang terpelajar aja. Jadi yang nggak jelas, maksudnya nggak jelas tuh ya latar belakangnya yang benar-benar kelihatan yang perlu ditolong gitu ya. Itu jadi temannya dia. Jadi nggak pilih-pilih orang gitu. Jadi itu emang dia udah melihat kayak amal ibadah itu transparan buat dia gitu, udah nggak dihitung-hitung lagi, dia lakukan aja, lakukan sebaik-baiknya, pasti manfaatnya banyak. Dengan ilmu yang dia punya, dengan kemampuan yang dia punya, dengan konektivitas yang dia punya, dengan segala yang modal yang dia punya, itu pasti manfaatnya banyak buat orang. Apa aja bisa. Sampai akhirnya jadi tidak tahu kalau banyak yang dibasuh sampai tegur. Betul. Dan insya Allah itu kan lagi doain. Mereka mendoakan anak-anak saya juga. Ya, jadi kalian bisa apa ya? Berkira-kira di tengah kesedihan yang amat dalam ini ya, ada suatu kebanggaan yang luar biasa timbul. Saya apa ya, kalau melihat kayak dia kalau banyak banget seperti dia mungkin ya masyarakat kita ini bisa sejahtera, bisa adil. Dan terakhir juga kan ya sempat bikin lagu sama-sama menunjukkan keadilan, belum insya Allah mau keluar. Jadi temanya dari dia, maksudnya keadilan kita ini harus dijujurkan kan, permasalahan keadilan kita nggak jujur gitu ya. Oh iya benar juga, masalah jauh pemikiran, tapi emang permasalahan seperti ini. Nanti ada jadi lagu, insya Allah bermanfaat. Tapi lagu itu jadi salah satu yang tuntas nggak sih Om? Maksudnya ya komentar dari Om dan Iya, lagu itu jadi hal yang tuntas dari Om dan Iya. makanya Om mau lanjutin ya? Iya benar sekali. Emang belum bagus ya. Insya Allah bagus dari teman-temannya supaya ini jadi manfaat. Karena emang dia pemikiran dia tuh memang strategis banget untuk mencari solusi dari permasalahan apa yang ada, karena yang dipikirin itu macam-macam gitu. Bagaimana caranya orang kecil bisa berdaya, perempuan terutama ya, itu kan pegiat syariah. Itu kalau kita ngomong soal syariah tuh waduh, banyak hal yang saya belum tahu, tapi dia juga bisa mengerti gitu. Yang penting saya terbuka dan mau mempelajari dan mentaati, itu intinya. Om Ikang Apakah sampai tadi juga simbolis